Selamat pagi Mbak. Pagi Kak. Oke, sebenarnya kan kita hari ini mau melakukan sesi konseling ya. Nah, sebelumnya biar kita juga lebih kenal satu sama lain, jadi saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, nanti dilanjut untuk Mbaknya ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Fariza. Saya biasa dipanggil Dwi. Nanti Mbaknya bisa panggil saya Mbak aja karena kayaknya kita juga seumuran gitu ya. Oke, baik. Jadi bisa perkenalan terlebih dahulu, Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Dina Febriana Santoso, biasa dipanggilnya Feby. Oke, Mbak Feby ya. Mbak Feby sekarang sedang berkuliah. Iya, saya sedang berkuliah di Universitas Negeri Malang. Oh, semester berapa, Mbak? Saya semester 4. Oh, semester 4. Jadi kita kayak masih sama-sama seumuran gitu ya, Mbak Feby ya. Oke, Mbak Feby gimana nih kabarnya hari ini? Lumayan baik sih, karena saya jawab lumayan karena saya tuh sebenarnya baru enakan dari sakit kemarin. Ya kayak cuacanya sekarang kan kayak hujan terus kan ya. Sekarang kayak dari siang sampai malam itu hujannya awet banget. Nah, saya tuh kayak sering kehujanan kalau pulang. Jadi kemarin saya sempat demam sih. Tapi saya baru enakan dari hari-hari ini. Oh, jadi Mbak Feby sempat demam, sempat Iya. sakit gitu ya karena kehujanan terus gitu ya. Emang rumahnya Mbak Feby di daerah mana, Mbak Feby? Saya PP kebetulan saya daerah Saujajar. Oh, di Saus Sajar. Mbak Feby nggak bawa apa jas hujan kah? Apa kayak gimana? Atau emang karena sering banget kehujanan dan lupa bawa jas hujan gitu? Iya sih Bu, kayak saya tuh lebih ke malas aja, kayak saya membawa jas hujan itu kalau saya ingat gitu. Nah, kalau biasanya kehujanannya itu sebenarnya itu ya nggak yang kayak waktu terus banget gitu loh Bu, kayak mbak jadi kayak rintik-rintik tapi itu kayak gerimis tapi kayak terus gitu loh, jadi saya sering nerobos aja, makanya kayak sering kehujanan. Gitu. Jadi karena kadang lupa dan juga malas untuk bawa gitu ya Mbak Feby. Oke, semoga kedepannya ini ya Mbak Feby sering membaca jas hujan agar nanti kalau sakit kan juga Mbak Feby sendiri gitu ya yang susah gitu. Oke, terus kan sekarang masih pagi-pagi juga ya Mbak Feby, masih sekitar jam 8-an gitu. Kegiatan Mbak Feby sebelum kesini tuh habis ngapain atau dari rumah langsung kesini gitu? Kebetulan saya belum ada kegiatan apa apa ya Bu ya Mbak. Saya dari rumah siap-siap dari pagi langsung kesini untuk melaksanakan konseling. Oh, oke, kesininya sendiri Mbak Feby? Iya sendiri. Oh, naik motor. Naik motor. Oh gitu. Kalau gitu perjalanan dari Saujajar ke sini tuh sekitar berapa menit Mbak Feby? Ya kurang lebih 25 sampai 30 menit sih Bu ya kalau nggak macet. Kurang lebih segitu sih. Nah, kalau macet berarti bisa sampai berapa menit Mbak Feby? Bisa sampai 30 sampai 40 menit. Kalau ini tadi gimana? Kan sekarang juga kayak lagi sedang liburan gitu ya. Apakah ini tadi macet atau biasa aja gitu? Lumayan sih ya, tadi kayak mungkin karena juga pagi ya, lalu sekarang kan juga hari libur, mungkin juga banyak orang yang liburan ke sini atau kayak gimana, jadi kan tadi kayak lumayan macet. Lumayan kayaknya tadi 30 menit, 25 menit kayaknya. Oh gitu. Berarti Mbak Feby tadi OTW-nya mulai jam berapa Mbak Feby kalau jam 8 segini udah sampai? Jam 7 lebih, mungkin 7 lebih 10 kayaknya. Oh, oke, baik. Berarti Mbak Feby pagi-pagi gitu ya buat Iya. kesini gitu karena sekarang juga lagi liburan gitu ya. Nah, setelah mau sesi konseling ini Mbak Feby nanti ada kegiatan atau mau langsung pulang gitu Mbak Feby, mengingat hari ini kan juga lagi liburan gitu. Ada Bu, saya nanti ada ini sih jadwal latihan karena saya ikut tari, latihan untuk event. Jadwal latihannya jam berapa Mbak Feby? Jadwal latihannya buat kan ada event gitu ya. Nah, biasanya itu latihan rutin atau kayak gimana nih? Iya latihan rutin, jadi kayak apa ya nggak iya rutin tapi kayak jadwalnya itu kayak menentukan anggotanya gitu. Oh, kalau hari ini tuh jam berapa Mbak Feby? Nanti habis zuhur sih, kebetulan jam 12-an.
Oke, baik. Semangat ya Mbak Feby Ya, terima hari kasih. ini. Oke. Nah, sebelumnya Mbak Feby ini apakah sudah pernah melakukan sesi konseling Mbak Feby? Sudah pernah Mbak? Sudah pernah melakukan konseling individu ataupun kelompok gitu? Individu. Oh, individu. Oke, baik. Nah, karena Mbak Feby sudah pernah melakukan sesi konseling ya Mbak Feby, berarti mungkin Mbak Feby kan sudah kayak lumayan mengerti gitu ya gimana nanti sesi konseling itu terjadi gitu ya Mbak. Nah, tapi di sini saya izin untuk kayak menjelaskan ulang kepada Mbak Feby agar Mbak Feby nanti juga kayak nggak lupa gitu loh mengenai sesi konseling ini. Nah, saya mau menjelaskan bahwa nanti sesi konseling ini kan Mbak Feby nanti bisa bercerita kepada saya, kayak nanti bisa bercerita apa yang Mbak Feby rasakan, apa yang Mbak Feby pendam selama ini, tanpa Mbak Feby merasa khawatir untuk ceritanya itu keluar kemana-mana, karena nanti sesi konseling ini akan apa ya, ceritanya itu bakal kekeep di forum ini aja gitu. Nah, Mbak Feby nanti juga bisa cerita secara terbuka tanpa sungkan-sungkan, terus Mbak Feby bisa cerita sebebas dan semuanya Mbak Feby, dan saya pastinya akan mendengarkan semua cerita yang Mbak Feby ceritakan kepada saya di sesi forum kali ini gitu Mbak Feby. Apa Mbak Feby dapat memahami hal itu? Dapat dipahami. Oke, kalau gitu Mbak Feby kesini itu apakah ada paksaan atau ada disuruh orang atau emang kemauannya Mbak Feby sendiri gitu? Saya datang ke sini tidak ada paksaan dari orang ya Mbak. Saya datang karena kemauan saya sendiri. Oke, baik. Alhamdulillah karena Mbak Feby datang ke sini tanpa paksaan dan atas kemauannya sendiri gitu ya Mbak Feby. Nah, di sesi konseling kali ini pastinya kita akan menentukan kesepakatan waktu Mbak Feby. Nah, di sini mungkin nanti sesi konseling itu bisa dilakukan selama 25 sampai 30 menit ke depan gitu ya Mbak Feby. Mengingat Mbak Feby kan setelah ini kan juga ada kegiatan gitu. Nah, apakah dapat disepakati Mbak Feby? Dapat disepakati Mbak. Oke, baik. Nah, sebelum bercerita nih Mbak Feby, apakah sekarang posisi duduknya Mbak Feby sudah nyaman? Sudah nyaman Mbak. Oke, nah di sini saya juga izin untuk mencatat hal-hal yang nantinya perlu saya catat untuk kebutuhan cerita Mbak Feby kali ini. Jadi nanti kalau ada hal yang penting atau hal yang harus saya catat untuk saya tanyakan kepada Mbak Feby agar saya tidak lupa juga, jadi nanti saya catat, dan Mbak Feby juga tidak perlu khawatir untuk catatannya ini pasti juga akan dikit di forum ini saja Mbak Feby, jadi tidak akan tersebar kemana-mana seperti itu Mbak Feby. Baik. Oke, jadi Mbak Feby sekarang mulai sudah bisa bercerita apa sih sebenarnya yang Mbak Feby rasakan akhir-akhir ini, apa yang Mbak Feby pendam, yang Mbak Feby tidak bisa ceritakan ke orang lain, seperti itu Mbak Feby. Baik Mbak. Saya mulai bercerita ya. Akhir-akhir ini tuh saya tuh kayak bingung, capek karena tingkat saya tuh sudah semester 4 ya Mbak ya. Jadi pastinya tuh kayak banyak tugas-tugas yang ada gitu, karena mengingat ini jika di pekan mendekati UAS itu kan kayak tugas-tugas itu kan kayak lebih banyak gitu ya. Lalu juga ke kampus itu kayak juga jarang gitu kan, banyak online-nya, jadi pasti tugasnya itu lebih banyak lagi. Nah, itu saya capek karena saya tuh kurang bisa mengatur waktu saya untuk berkegiatan dan juga mengerjakan tugas saya. Nah, kayak tugas-tugas saya tuh kayak banyak banget yang masih belum saya kerjakan, karena saya tuh kayak ketika gini sih, kayak akhir ini kan juga saya ikut kegiatan media organisasi. Nah, dalam organisasi itu saya juga ada proker yang kayak deket banget gitu. Nah, itu kayak menurut saya, karena di sisi lain saya juga panitia, saya itu juga tampil gitu. Tapi juga itu di event yang lain ya, kayak saya mengerjakan proker saya itu sebagai panitia, lalu saya juga ikut tampilnya itu di eventnya fakultas lain. Nah, itu tuh kayak saya tuh capek sebenarnya. Di sisi lain saya juga mengerjakan tugas saya juga harus tampil, itu kan juga pastinya saya juga ada latihan ya. Nah,
latihannya itu dijadwalkan rutinnya itu kayak dari sore gitu, sore menjelang malam. Jadi pastinya saya itu pulang kan malam ya, malamnya ya nggak malam-malam banget, tapi juga lumayan sebenarnya. Kalau nggak jam 7 itu jam 8. Nah, ketika saya sudah sampai rumah, saya kan biasanya juga bersih-bersih, kayak masih makan, bersih-bersih. Nah, saya tuh mau mengerjakan tugas itu kayak udah terlanjur males gitu, kayak udah capek gitu, kayak menunda-nunda jatuhnya, kayak karena besok aja sekalian sama ini. Nah, jadinya itu kan numpuk. Nah, sampai sekarang tuh saya tuh bingung kayak harus kayak gimana, karena di selain tugasnya itu banyak dan juga saya bingung mengatur waktu. Saya tuh juga capek sebenarnya di organisasi yang mau ada proker ini mbak, kayak apa ya, banyak anggota itu yang nggak aktif, kayak pasif gitu loh. Nah saya kan jadinya kayak bingung sendiri gitu kan, ingat saya itu juga baru pertama gitu kayak mengikuti kepanitiaan ini, tapi anak-anak di dalamnya itu kayak nggak suportif banget gitu. Jadinya kayak ketika saya menghubungi dengan sisi yang lain itu kayak jadi saya sendiri gitu loh yang bingung, padahal anggota saya itu banyak tapi kok nggak ada yang membantu gitu loh saya merasanya. Jadi kayak pressure saya itu dari tugas-tugasnya ini, tugas kuliah saya sama di organisasi saya ini gitu mbak, kurang lebih permasalahan yang saya rasakan akhir-akhir ini. Oke baik, jadi Mbak Vina sudah menceritakan ceritanya dan Mbak Febi itu bercerita kalau misalkan akhir-akhir ini Mbak Febi itu kayak bingung ngatur waktu gitu ya Mbak Febi, antara tugas kuliah dan tugas di organisasinya itu. Nah Mbak Febi kan tadi juga bilang kalau misalkan ada beberapa anggota yang nggak aktif, berarti Mbak Febi ini koord gitu ya Mbak Febi? Iya, saya sebagai CO di divisi itu. Gitu, oke. Nah Mbak Febi tadi juga bilang kalau misalkan ada beberapa anggota itu yang nggak aktif sampai Mbak Febi itu kayak capek sendiri gitu ya. Nah apa sih yang Mbak Febi lakukan ketika ada anggota-anggota Mbak Febi yang kayak nggak aktif gitu? Mengingat tadi Mbak Febi juga bilang kalau ini pengalaman pertamanya Mbak Febi gitu di organisasi ini. Apa sih yang Mbak Febi lakukan? Yang pastinya saya nggak mungkin ya kayak menegur langsung di dalam grup itu, pastinya kan nanti juga nggak enak gitu kalau dia malah merasa kayak terkecilkan atau kayak gimana. Jadi saya tuh berusaha ketika saya sudah, misalkan saya membagikan tugas-tugasnya gitu ya mbak di grup itu, tapi kok nggak ada yang bales padahal itu dibaca, karena saya kayak jadi gerak kan ya, daripada nanti tugasnya itu terlantar gitu. Jadi kayak saya melakukannya itu kayak saya CP mereka satu-satu. Jadi kayak saya menjelaskan ini bla 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 bla, belum lagi kalau mereka tuh bingung karena mereka itu kayaknya kayak sedang menyimak gitu loh mbak. Terus kan saya kayak kesel banget gitu loh, kenapa sih kayak padahal grup itu dibuat itu kan juga buat komunikasi satu sama lain biar nggak ada miskom. Nah kalau CP semua itu kan kayak jadi apa ya, beda-beda gitu loh, kayak malah susah buat baginya. Nah saya tuh jadi yang saya lakukan tuh ya tadi ya kayak CP itu saya menjelaskan. Nah ketika saya sudah menjelaskan saya bilang kayak kalau ada apa-apa mending diomonginnya di grup, jangan CP saya gitu loh, konfirmasi sama ngasih infonya itu di grup aja biar semua mereka itu tahu gitu. Tapi ya sampai sekarang tuh mereka nggak ada inisiatif kayak gitu, jadi kayak bingung gitu loh. Saya tuh capek sebenarnya, kayak harus menjelaskan satu-satu ke mereka gitu mbak. Oke, jadi yang Mbak Febi lakukan adalah kayak menghubungi satu-satu gitu ya Mbak Febi, dan itu pastinya kayak membuat capek karena kan juga jadi nggak efektif gitu komunikasinya, kayak menjelaskan ke ini tapi yang satunya nggak tahu, jadi kayak nggak bisa langsung menjelaskan ke seluruh anggota secara bersamaan gitu ya Mbak Febi. Nah kan ini tadi dari sisi organisasinya Mbak Febi gitu ya, bermasalah untuk beberapa anggota yang nggak aktif yang Mbak Febi capek gitu. Nah, kalau dari sisi untuk tugas kuliahnya itu gimana Mbak Febi? Apa yang Mbak Febi lakukan ketika Mbak Febi kayak kan pulang dari organisasi pasti capek dan kayak banyak banget tugas yang belum dikerjain. Nah, apa sih yang Mbak Febi lakukan ketika Mbak Febi lagi capek-capeknya banget tapi Mbak Febi harus tetap mengerjakan tugas? Karena kan juga tugas kuliah itu kan juga penting juga ya Mbak Febi. Nah, apa yang Mbak Febi lakukan? Yang saya
saya menunggu mood saya bagus sih. Kayak biasanya saya itu kayak menonton YouTube dulu, lalu mendengarkan musik walaupun saya itu nggak ngapa-ngapain sebenarnya, kayak mendengarkan musik aja gitu sampai menunggu mood saya bagus. Jadi terkadang menunggu mood saya bagus juga lama gitu, sampai malam bisa, pokoknya nggak bisa saya kontrol lah intinya. Jadi saya harus menunggu mood saya bagus itu ya dengan cara nonton film juga mendengarkan musik sih. Ya, gitu. Jadi ketika Mbak Feby kayak harus tetap mengerjakan tugas, ketika Mbak Feby capek di organisasi, Mbak Feby menonton YouTube atau mendengarkan mood sampai moodnya Mbak Feby itu bagus gitu ya. Nah kan itu beberapa apa ya, kayak hal-hal yang Mbak Feby lakukan ketika Mbak Feby kayak tetap nggak bisa ngatur waktu. Terus Mbak Feby ketika Mbak Feby capek juga sama orang-orang di organisasi Mbak Feby gitu. Nah apakah ada tanggung jawab tersendiri dari Mbak Feby, kayak Mbak Feby itu tetap harus menjalankan dua hal yang Mbak Feby ini, Mbak Feby capek ini gitu? Iya pastinya ada ya Mbak ya, karena tugas kuliah pun itu juga tanggung jawab saya sebagai anak untuk tetap ya mengerjakan sebisa saya gitu, semaksimal dan sebesarnya saya. Lalu tanggung jawab di organisasi ini juga pastinya juga iya ya, karena kan pastinya orang-orang itu sudah mempercayakan kepada saya untuk melaksanakan kewajiban ini gitu. Jadi ya saya berusaha semaksimal mungkin sih sampai di akhir nanti dengan keadaannya kayak gitu. Saya harus ya bagaimana caranya saya harus bisa menyelesaikan keduanya gitu kan, menyeimbangkan kedua tersebut tetap berjalan gitu. Karena Mbak Feby juga merasa kalau hal ini itu juga tanggung jawab Mbak Feby sebagai anak dan tanggung jawab Mbak Feby sebagai orang yang terpercaya gitu, karena kan juga sudah diamanahi gitu ya Mbak Feby. Nah langkah-langkah apa sih yang Mbak Feby lakukan agar semuanya itu tetap berjalan bersamaan, karena kan juga pastinya tidak mudah ya Mbak Feby untuk melakukan tugas kuliah dan juga tugas organisasi yang itu tuh sama-sama berat. Saya juga pastinya sangat memahami apa yang Mbak Feby rasakan, karena di sini juga saya itu kayak melakukan menjalankan tugas kuliah dan tugas organisasi yang bersamaan gitu. Nah kalau dari Mbak Feby nih, apa sih langkah-langkah yang Mbak Feby lakukan agar keduanya itu tetap berjalan secara bersamaan gitu? Mungkin langkah-langkah yang saya ambil untuk saat ini ya apa ya, saya lebih mengutamakan tugas saya. Jadi kayak sebenarnya ya memang harus keduanya berjalan, tapi saya tuh sekarang kayak lebih memprioritaskan tugas saya terlebih dahulu gitu. Ketika saya sudah misalkan kan banyak tugas yang menumpuk tadi ya, saya kayak menyicil entah 1 atau 2, lalu nanti ketika memang ada waktu saya baru menghubungi melaksanakan tugas saya di organisasi. Nah saya di organisasi sekarang ini saya tuh ada anggota yang memang dia itu aktif gitu, jadi kayak saya sama dia aja gitu loh yang kayak banyak mengerjakan. Nah saya mempercayakan kepada dia, kalau memang nanti ada info apa-apa yang perlu diinfo, saya suruh dia untuk infoin ke teman-teman yang lain. Lalu ketika misalkan saya juga izin rapat, misalkan karena dia juga anak rantau ya, maksudnya pasti dekat dengan kampus, dia datang ke rapat, saya mempercayakan, saya menginfokan progres-progresnya itu ke dia semua gitu. Jadi kayak setidaknya ada yang bantu saya gitu, biar saya itu nggak kewalahan ketika saya misalkan tidak bisa hadir itu kan. Saya di rumah entah saya sedang tugas, ada kelas online, jadi saya kayak sedikit tenang sih Mbak. Oke gitu. Berarti sebenarnya Mbak Feby ini capek banget di tugas kuliah dan di organisasi itu karena anggotanya gitu ya Mbak Feby, karena ada anggota yang banyak anggota yang Mbak Feby kurang aktif, jadi Mbak Feby capek dengan hal itu. Tapi ada satu anggota yang itu lumayan membantu Mbak Feby gitu ya. Nah dari permasalahan yang di tugas organisasi ini kan sebenarnya permasalahan tentang kurang aktifnya anggota gitu ya Mbak Feby. Nah apakah Mbak Feby kayak kan di dalam
apa ya event itu pasti kan kayak ada PI-nya gitu, kayak ketua pelaksananya, terus sekretaris dan bendahara maupun SC gitu ya Mbak Feby. Nah, apakah Mbak Feby tidak pernah mengkomunikasikan anggotanya Mbak Feby yang kurang aktif itu kepada PI-nya gitu? Sudah sih, jadi ketika rapat itu, karena kan kalau saya bilangnya di grup atau di WhatsApp itu kan kayak kurang enak lah ya, jadi saya lebih milih bilangnya tuh langsung ketika rapat saya bilang, tapi ya nggak saya sebutkan ya namanya, kayak anonim aja gitu, kayak saya itu capek di sisi saya ini kayak banyak anggota itu yang kurang aktif gitu. Nah sebenarnya itu ya kayak percuma Mbak, karena ketika PI-nya sudah menjelaskan bahwa pokoknya banyak-banyak komunikasi di grup, karena tujuannya grup itu dibuatkan juga untuk mengkomunikasikan segala halnya gitu kan, yang penting-penting. Nah ketika hal itu disampaikan, anggota-anggota yang tidak aktif itu ya juga jarang atau tidak pernah malah datang ke rapat gitu. Saya kayak kok mereka ini apa ya, nggak amanah gitu loh, ketika sudah dipercayakan dihubungi mereka bilangnya bisa, itu kan mereka otomatis kan itu kan juga tahu jawab mereka gitu ya, kalaupun mereka kuliah banyak tugas dan saya pun juga sama gitu, tapi mereka itu nggak ada etikat yang baik gitu menurut saya. Jadi mereka itu jarang banget rapat, bahkan kayak dari awal itu kayaknya kayak cuma sekali, itu pun saya yang suruh karena waktu itu saya sakit, saya nggak bisa rapat, jadi saya suruh mereka gitu. Jadi ya kayak saya sama anggota yang kayak yang satu ini yang membantu itu saja yang setiap kali itu datang rapat gitu, mereka ya udah kayak lepas aja aja, kalau dihubungi baru mengerjakan, kalau enggak ya kayaknya mereka juga nggak bakalan mengerjakan gitu. Oke, berarti emang benar-benar anggotanya Mbak Feby ini kayak yang lepas tanggung jawab gitu ya, yang sampai membuat Mbak Feby itu merasa capek banget di tugas organisasi ini gitu ya. Nah kan tadi Mbak Feby juga kayak sudah memiliki langkah-langkah gitu yang Mbak Feby lakukan ketika Mbak Feby tetap harus melaksanakan dua hal itu bersamaan. Kayak Mbak Feby sebutkan tadi, Mbak Feby pasti tetap memprioritaskan tugas kuliah, karena juga gimana pun kan tujuan Mbak Feby di sini itu kuliah gitu ya, bukan melaksanakan event itu gitu. Nah terus karena Mbak Feby juga punya tanggung jawab sebagai CO, jadi Mbak Feby kayak tetap melaksanakan tugas yang Mbak Feby sebagai CO ketika tugas kuliahnya Mbak Feby itu sudah selesai gitu ya. Nah jadi dari beberapa langkah-langkah yang Mbak Feby lakukan itu tadi, apakah menurut Mbak Feby itu langkah-langkah yang cukup bagus gitu Mbak Feby? Menurut saya sih bagus ya, karena ya gimana pun juga ya, jadi sih kayak saya lebih memprioritaskan yang menurut saya penting dulu, jadi kan tugas kuliah. Nah biar mereka belajar tetap berjalan gitu, jadi menurut saya tuh efektif sih Mbak. Oke, jadi cukup efektif gitu ya Mbak Feby dengan langkah-langkah yang Mbak Feby sudah lakukan ini tadi. Nah, kedepannya itu apa sih yang Mbak Feby mau lakukan untuk kan tugas kuliah Mbak Feby juga banyak banget gitu, dan banyak banget yang belum selesai. Terus di tugas organisasinya ada hambatan nih dari anggotanya Mbak Feby yang itu kurang aktif. Nah, apa sih yang mau Mbak Feby lakukan kedepannya? Plan apa sih yang Mbak Feby siapkan untuk tetap kuat dengan dua tugas yang terus datang bersamaan ini? Mungkin yang saya lakukan ya, saya lebih bisa mengatur waktu untuk tugas-tugas saya itu ya. Intinya tuh kayak saya tuh butuh waktu buat mengatur semuanya tuh, kayak biar nggak saling tabrakan gitu loh, dan nggak saling numpuk. Jadi ketika misalkan saya sudah menyelesaikan ini, cepat saya selesaikan yang lain, agar ketika tugas yang lain berdatangan, saya nggak perlu mengerjakan yang lama tadi ini kan. Nah kalau dari yang organisasi, mungkin ke depannya saya maunya ya pastinya mengkomunikasikan secara langsung gitu kepada anggota tersebut, ketika memang mereka bisa hadir itu saya tuh kayak mau banget gitu. Saya tuh sebenarnya tuh berpikiran kayak sebenarnya tuh ikut kayak gini tuh seru kalau anggotanya tuh juga aktif gitu kan. Nah saya maunya ya pastinya mungkin
mereka bisa lebih aktif lagi sih. Oke, jadi Mbak Feby inginnya agar tetap bisa mengatur waktu untuk tugas kuliahnya, karena juga kan Mbak Feby juga udah semester 4 ya tadi, pastinya kedepannya juga makin banyak tugas yang lumayan banyak gitu. Terus Mbak Feby juga ingin untuk mengkomunikasikan secara langsung kepada anggotanya Mbak Feby yang kurang aktif gitu ya Mbak Feby. Nah, itu menurut saya juga planning yang cukup bagus gitu ya Mbak Feby, karena juga tidak ada hal yang bisa dilakukan apalagi untuk mengatasi anggota yang kurang aktif kecuali mengkomunikasikan secara langsung gitu ya Mbak Feby. Dan saya juga pasti sangat memahami gitu ya di posisi Mbak Feby itu seperti apa, karena juga saya di sini juga sama kayak Mbak Feby, saya juga melakukan tugas kuliah dan saya juga ada organisasi yang menjadi tanggung jawab saya gitu. Nah, mengingat sesi konseling hari ini kan tadi kita juga kesepakatannya 25-30 menit ya Mbak Feby, dan di sini juga waktunya sudah hampir habis gitu. Nah, apakah Mbak Feby ingin menyimpulkan dari sesi konseling hari ini? Ya mungkin Mbak saja. Oke, baik. Nah, dari sesi konseling hari ini sebelumnya saya mengapresiasi kepada Mbak Feby karena Mbak Feby sudah mau datang dan hadir dalam sesi konseling hari ini gitu ya Mbak Feby. Nah, Mbak Feby juga bercerita tentang permasalahannya Mbak Feby yang cukup mengganggu Mbak Feby gitu ya. Mbak Feby tetap harus kuliah dan melaksanakan tugas organisasi secara bersamaan gitu. Nah, tapi Mbak Feby sudah mempunyai langkah-langkah dan planning yang cukup bagus gitu. Dan semoga dari langkah-langkah dan planning yang Mbak Feby lakukan itu tetap Mbak Feby lakukan agar nantinya masalah yang Mbak Feby hadapi ini tetap Mbak Feby kontrol gitu ya, tetap Mbak Feby bisa atasi dengan planning yang sudah Mbak Feby lakukan ini tadi gitu ya Mbak Feby. Nah, sebelum mengakhiri sesi konseling hari ini nih, gimana sih perasaan Mbak Feby ketika sudah selesai melakukan sesi konseling hari ini? Ya pastinya kan juga senang ya Mbak, karena saya juga kebingungan sendiri gitu mau cerita ke siapa. Jadi ketika saya menceritakan kepada Mbak, saya merasa lega karena kayak saya merasa permasalahan ini kayak ada yang mendengarkan saya. Oke, baik. Saya juga terima kasih ya kepada Mbak Feby karena Mbak Feby sudah mau menceritakan ceritanya Mbak Feby dan sudah rela datang ke sesi konseling hari ini. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Feby karena Mbak Feby sudah terbuka banget di sesi konseling hari ini, dan saya mohon maaf bila dalam sesi konseling hari ini itu ada kesalahan dari saya atau ucap atau perilaku saya yang kurang mengenakan bagi Mbak Feby gitu ya Mbak Feby. Nah, terima kasih Mbak Feby dan selamat melanjutkan aktivitas Mbak Feby selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama.